Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, saya akan melanjutkan video kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ini part 2 ya untuk pembahasan pretest. Nah, materi hari ini itu udah saya share di kelas, yaitu ringkasan laju reaksi. Nah, di sini kalian sedikit saya bahas ya. Jadi laju reaksi kan laju berkurangnya konsentrasi jumlah reaksi per satuan waktu. Nah, di sini bisa aja sebagai reaksi atau sebagai produk. Nah, berbicara tentang laju reaksi itu berhubungan dengan teori tumbukan. Jadi teori tumbukan itu adalah tabrakan. Sebelum produk menjadi zat lain, dia itu tuh akan bertabrakan. Nah, ketika bertabrakan dia akan menghasilkan zat baru jika dia tabrakannya atau tumbukannya tuh efektif. Jadi dia ada syarat. Tumbukan efektif adalah suatu tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Nah, jadi ditabrakkan gitu, tapi memiliki energi yang cukup atau kita sebut dengan energi aktivasi. Nah, kita sebut dengan energi aktivasi. Nah, setelah untuk bertabrakan itu, kita juga bisa menambah beberapa faktor atau treatment agar faktor yang dipengaruhi laju reaksinya itu lebih cepat. Yang pertama itu adalah konsentrasi, yang kedua adalah suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat adalah katalis. Nah, konsentrasi yang pertama. Konsentrasi itu berhubungan dengan kadar. Jadi konsentrasi itu berhubungan sama kadar zat. Nah, jadi kan molar sama dengan N per V. Nah, di sini N per V itu berhubungan sama jumlah zat. Jadi kalau misalnya ada dua wadah yang itu 1 molar, yang itu 7 molar. Nah, 1 molar, nah seperti ini, 7 molar, itu zatnya mungkin lebih banyak. Nah, ketika zat yang lebih sedikit sama lebih banyak, misalnya ada tumbukan efektif untuk terjadinya reaksi. Nah, ketika hanya 1 molar, zatnya cuma ada 4, maka tabrakannya hanya ke 4 arah. Namun jika konsentrasinya tinggi, dia bakal lebih banyak bertabrakan. Nah, itu maka akan dibuktikan dengan laju reaksi yang pertama dengan laju reaksi kedua. Bukan membuktikan ya, tapi efeknya adalah laju reaksi kedua tuh jauh lebih besar. Mengapa? Tumbukan lebih mudah terjadi. Nah, seperti itu. Karena zatnya lebih banyak. Itulah yang menyebabkan konsentrasi atau lebih tinggi, laju reaksi lebih tinggi. Yang kedua, itu suhu. Semakin tinggi suhu, laju reaksinya makin cepat karena suhunya tuh menambah energi kinetik. Kita tahu bahwa suhu termasuk dalam panas. Panas itu adalah energi. Nah, dia menambah energi kinetik itu sendiri. Mengapa? Kalau di fisika itu EK sama dengan setengah M massa kali V kuadrat laju reaksi. Jadi EK tuh berpengaruh banget dengan kecepatan. Makin cepat laju reaksi, kayak semakin kita cepat naik motor, maka kita akan semakin banyak tabrakan atau tumbukan, sehingga laju reaksi itu jauh lebih cepat terjadi. Kemudian luas permukaan sentuh. Nah, ada kata-kata sentuh. Nah, luas permukaan sentuh itu kalau diibaratkan ada A tambah B menghasilkan AB. Nah, A ini di kasus yang pertama itu berbentuk kepingan besar. Nah, kemudian yang kedua, A itu dengan massa yang sama itu kepingannya dipotong lebih kecil. Nah, kemudian B itu zat biru. Nah, ketika A sama B ini bereaksi dengan dua kondisi yang berbeda, ketika dia masih kepingan besar, B itu akan masuk bereaksi itu hanya di bagian tepi dari A. Kalau misalnya bentukannya tuh besar atau luas permukaan yang disentuh tuh kecil sehingga hanya bagian tepi aja yang bisa disentuh. Nah, beda kasus kalau misalnya A-nya tuh kita potong lebih kecil. Si B dalam satu waktu itu bisa menyentuh jauh lebih banyak ke segala sisi A. Seperti itu. Nah, jadi ke sebelah sisi A sehingga setelah itu dia bakalan lebih cepat bereaksinya. Makanya ada kata-kata sentuh. Kalau lihat keping sama misalnya serbuk atau lebih kecil, maka luas permukaan yang disentuh itu jauh lebih banyak yang potongan-potongan yang lebih kecil seperti ini. Jadi kalau ada V1 dengan V2 pada kasus ini lebih cepat itu adalah
P2 karena lebih cepat yang disentuh lebih banyak sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Yang keempat itu adalah katalis, zat yang mempercepat laju reaksi dan hasil reaksinya dihasilkan kembali. Katalis menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk reaksi menghasilkan produk. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan setiap reaksi itu kan ini ada reaksi menuju ke produk. Nah, itu tuh ada namanya energi yang harus dia capai. Jadi reaksi itu memiliki energi yang harus dicapai tuh setinggi ini. Misal ya, kita tulis 10. Nah, adanya katalis itu membuat jalur baru. Nah, jalur baru tuh dia menurunkan energi katalis dari 10. Misalnya dia membuat katalis baru, jalur baru. Nah, misalnya dari sini ke bawah dari reaksi menuju energi katalis baru itu syaratnya cuma 6. Tentu saja kalau dibanding ke 10, setinggi ini ke 10 dibanding dengan yang 6, tentu saja jalur yang lebih cepat itu adalah jalur yang 6. Jadi yang pertama ini adalah energi aktivasi tanpa bantuan katalis. Nah, yang ini adalah bantuan energi aktivasi yang dibuatkan jalurnya oleh katalis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau melihat apakah reaksi ini eksoterm atau endoterm, kita bisa lihat arah panahnya. Perhatikan, dia kan ada reaksi menuju produk. Nah, reaksinya tuh di sebelah bawah, produknya tuh berada di atas. Saya pakai warna biru ya. Saya pakai warna biru, berarti dari reaksi menuju produk itu seperti ini. Nah, berarti kan arahnya gini ya. Nah, itu kebesaran. Nah, kalau kita lihat kan ke arah sini ya. Nah, ini. Nah, berarti kan ke arah positif delta H-nya. Nah, kalau delta H positif tuh disebut dengan reaksi, dia kan delta H-nya positif ya. Kita disebut dengan reaksi endoterm. Nah, kemudian yang kedua, reaksi di kasus ini adalah energi aktivasi biasa, kemudian masuk ada katalis, nih dia buat jalur baru. Nah, ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Nah, yang ini adalah energi aktivasi reaksi biasa. Tentu saja yang lebih cepat yang jalur lebih pendek. Nah, itu. Kemudian kalau melihat ini grafiknya ekso atau endo, tetap reaksi menuju ke produk. Karena produknya berada di bawah, berarti delta H-nya itu dari sini menuju ke bawah ya. Nah, ini. Nah, berarti karena arah bawah matematika dia disebut dengan negatif. Nah, makanya reaksinya eksoterm. Seperti itu. Nah, buat lebih paham kita langsung ke soal. Logam magnesium punya massa 0,04 gram, kemudian direaksikan dengan 20 mili asam klorida. Ini saya kasih warna pink biar lebih itu jelas. Massa direaksikan dengan kloridanya 3 molar. Terus waktunya itu ternyata 20 detik. Pertanyaannya, zat mana yang tidak akan? Perubahan mana yang tidak? Berarti dia nyari yang tidak. Pada beberapa percobaan. Berarti kalau yang merubah dia nggak mau. Nah, perlakuan pertama itu dilakukan pemanasan pada saat logam Mg direaksikan. Berarti pemanasan itu berarti pemanasan itu sama dengan menaikkan suhu. Suhu tinggi, maka laju reaksi akan tinggi juga. Berarti tidak mengubah waktu reaksi, tentu saja merubah. Berarti karena ini merubah, berarti ini masih salah. Logam magnesium dipecah menjadi bagian kecil, berarti seperti ini luas permukaan ya, sentuhnya banyak diperbesar karena dikecil-kecilkan, jadi lebih mudah disentuh. Berarti laju reaksinya juga besar. Berarti ini salah ya, dia nyari yang tidak. Ditambah air berarti memperkecil
konsentrasi. Nah, kalau konsentrasinya zatnya di apa tadi? Ini molar ya. Konsentrasinya diapain? Diperkecil, berarti laju reaksinya gimana? Kecil juga. Tapi waktunya tentu saja tetap berubah lebih lambat. Berarti ini juga enggak ya. D, konsentrasinya dinaikkan jadi 4. Nah, konsentrasinya tuh naik. Konsentrasi naik berarti laju reaksinya juga naik. Berarti waktunya juga berubah. Berarti salah ya. Ditambahkan katalis. Katalis tuh mempercepat apa? Mempercepat laju reaksi. Nah, laju reaksi atau V tadi. Nah, V tadi ya. Nah, berarti waktunya juga tentu saja berubah lebih singkat. Berarti soal nomor 2 itu tidak ada. Jawabannya tuh bonus, nggak ada jawaban. Dia nanya yang tidak mengubah waktu. Semuanya bisa berubah. Lanjut nomor 3. Pasangan reaksi berikut yang diharapkan paling lambat. Nah, paling lambat tuh berarti lama banget, lebih lama. Yang pertama kalian sandingkan dulu faktor pertama, yaitu di sini semuanya 50 50 50 50 HCl semua di awal. Nah, ini konsentrasi, ini 0,2, ini 0,1, 0,2, 0,2, 0,1. Berarti yang rendah itu adalah 0,1. Berarti yang ini dulu. Nah, berarti di antara B sama E. Kemudian ditambah 50 sama, kemudian Na2SO3 0,2, 0,2, 0,2 sama ya. Nah, berikutnya yang beda adalah yang ini ditambah air, yang bagian E nggak ada tambah air. Ditambah air itu sama dengan memperkecil apa? Konsentrasi. Kak ya? Betul, memperkecil konsentrasi atau kadarnya jadi lebih kecil. Yang bikin lebih lambat. Dia bikin lambat laju reaksinya karena konsentrasinya tuh jadi kecil karena ditambah atau diencerkan. Penambahan air tuh jadi encer. Nah, sementara E itu nggak ada. Kemudian suhu lagi, yang satunya 30 derajat, yang satunya 40 derajat. Berarti jawabannya itu adalah mana yang lebih lambat? Mana yang lebih lambat? B atau E? Tentu saja yang lebih lambat tuh udahlah diencerkan. Ini lebih dikasih air, suhu rendah lagi. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 4. Faktor yang tidak mempengaruhi laju reaksi. Suhu, faktor. Katalis, masuk. Permukaan, masuk. Konsentrasi masuk. Volume tidak. Jawabannya adalah E. 8. Jika suhunya naik, reaksi akan berlangsung cepat. Mengapa? Suhu berhubungan sama apa? Energi aktivasi. Memperbesar volume nggak ada. Luas permukaan nggak ada. Menurunkan energi aktif, pengaktifan, ini adalah kata katalis. Ini tuh berhubungan dengan katalis. Terus habis itu kenaikan suhu akan memperbesar konsentrasi, nggak ada. Kenaikan suhu akan membesar energi kinetik. Ini jawabannya betul ya, berarti E. Nomor 10. Percobaan reaksi batu polam didapatkan data sebagai berikut. Nah, mana yang dipengaruhi? 2 sama 3. Nah, kalau kalian ditanya nih, ada tabel. Apa yang mempengaruhi percobaan 2 sama 3? Yang mempengaruhi itu adalah faktor-faktor yang dibuat berbeda. Jadi, kalian tuh cari aja mana faktor yang dibuat berbeda. Nah, 2 sama 3 tuh mana yang beda? 1 molor sama. Suhu sama. Nah, masanya beda, sama-sama 4 gram, tapi satunya kerikil. Nah, satunya serbuk. Nah, mana yang lebih mudah bereaksi atau mudah disentuh? Tentu saja yang serbuk kan. Waktu juga beda, Bu. Ingat, waktu adalah akibat, bukan faktor. Jadi dia bukan termasuk faktor. Jadi yang berbeda apa? Masanya tapi bentuknya berbeda atau kita kenal dengan D, luas permukaan. 19. Penjelasan yang tepat tentang pengaruh suhu pada reaksi adalah suhu lagi ya, berarti energi kinetik. Mengakibatkan energi kinetik bertambah. A ya. Lanjut. 22.
faktor yang mempengaruhi laju tersebut. Cari yang berbeda, serbuk, konsentrasinya beda, waktu tidak masuk dalam hitungan. Berarti faktornya adalah 1, 2, 3. Konsentrasi. Berarti jawabannya apa? Yang konsentrasi doang, B ya. Lanjut, 23 terakhir pembahasan faktor pada suhu 27, 10 mili dan Na2S2O3. Faktor yang mempengaruhi laju tersebut. Konsentrasi Na2S2O3 sama, berarti nggak ganggu dia. Waktu juga tidak termasuk. Nah, di sini HCl 1 molar, 2 molar, 3 molar, berarti konsentrasi dari HCl. Jawabannya 23. Nah, sekian selesai latihan dari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk next berikutnya video ketiga itu adalah orde. Mudah-mudahan materi yang kedua nih yaitu faktor itu paham. Silahkan komen di bawah kalau ada yang kurang dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.